Haleluya, terpuji bagi nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali sore hari ini kita mau memuji dan mengagungkan Dia. Kita mau tinggikan Dia, Allah kita yang hidup, Allah yang berkuasa atas semesta ini. Dia pencipta kita, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah bagi namanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia penjaga kita, penjaga Israel, tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Tepat pada waktunya Dia menolong kita. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Dia tahu apa yang ada di hadapan kita. Dia pasti menjaga, melindungi, memelihara kita. Selama kita setia kepada Dia, kita tetap tekun mencari Dia, maka Dia tetap selalu memelihara dan melindungi kita, tak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tak pernah lalai, Dia menolong kita. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Terima kasih Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Amin. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku.
yang terbaik, takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin Yesus. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia tahu yang terbaik, Dia tahu segalanya. Haleluya. Dia pelihara kita, Dia lindungi, Dia jaga kita, bahkan selai rambut pun jatuh Dia tahu. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesusku. Allah yang selalu mempedulikan kita, Allah yang selalu memperhatikan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Dia Allah yang sangat baik, Dia Allah yang selalu mempedulikan kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang menolong kita. Haleluya, haleluya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Yesus, terima kasih. Glory, haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Yesus, terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Takkan pernah terlambat Kau. Amin Yesus. Haleluya. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin, haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu. Haleluya. Kau tahu yang terbaik Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Amin. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin, amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat
Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Engkau tahu yang terbaik Tuhan, dan Engkau memberikan yang terbaik buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu baik Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menopang kami, memberi kekuatan kepada kami Tuhan, menolong kami, menjagai, melindungi kami. Engkau kota benteng kami yang teguh Tuhan, Engkau gunung batu kami Tuhan. Kepada siapa kami berlari? Kami hanya berlari kepadamu. Kepada siapa kami berharap? Kami hanya berharap kepadamu Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dan sangat baik. Terlalu banyak kami alami kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami Tuhan, mengampuni setiap pelanggaran kelemahan kami Tuhan. Mungkin sampai saat ini Tuhan kami sering menyakiti hati-Mu, kami sering kali lalai Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan bawa kami untuk semakin melekat dengan-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu ini membuat kami semakin kokoh di dalam Engkau, membuat kami semakin mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam, membuat kami semakin melekat dengan-Mu Bapa. Mengurapi hamba-Mu dan berfirman kepada kami semua. Biar Allah Roh Kudus
Mengurapi kami semua Tuhan, memberikan roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti dan mengenal kebenaran firman-Mu. Bukan saja kami sebagai pendengar Tuhan, tetapi kami mau juga menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kami menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan di sisa umur hidup kami ini. Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Siap hati kami terima kebenaran firman-Mu. Ampuni dan sempurnakan doa sembahyang kami ini. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke 26-27. Efesus pasal 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat jangan beri kesempatan kepada iblis, kalau cuma kita baca ayat 26, kita pikir tidak memberi kesempatan kepada iblis itu cuma soal marah, soal tidak mau mengampuni, soal kepahitan. Tetapi kalau kita baca perikop ini, saudara, kita dapat menarik kesimpulan, jangan beri kesempatan kepada iblis itu bukan cuma dalam kaitan soal marah sampai matahari terbenam, dendam, kepahitan, bukan. Tetapi kalau kita pelajari, ini berkaitan dengan hidup yang baru. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan. Kita yang sudah mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru, lahir dari atas, mari kita jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Sebab kalau kita baca judul perikopnya manusia baru. Saya baca ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Beri kesempatan, kita lihat kesempatan. Topon, bahasa Yunaninya topon. Apa itu topon? Saudara, kesempatan atau bahasa Yunaninya topon. Topon itu punya arti tempat, ruang, kesempatan. Jadi memberi kesempatan sama dengan memberi tempat, sama dengan memberi ruang. Nah, baik, saya coba lihat saudara, mungkin ini familiar buat kita ya, tempat. Tapi coba apa sih tempat itu?
Tempat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tempat adalah sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan atau meletakkan. Jadi tempat sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan atau meletakkan. Jadi kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, berarti sama dengan kita memberi sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan atau meletakkan sesuatu. Meletakkan apa? Nanti kita lihat ya. Iblis taruh apa? Saudara, jangan kasih. Nah, arti berikutnya, tempat itu ruang yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Jadi tempat adalah ruang yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, sama dengan kita memberikan ruang untuk iblis melakukan sesuatu. Iblis tidak mungkin melakukan sesuatu yang benar, tidak. Sebab dia tidak memiliki kebenaran. Dia membenci kebenaran. Jadi jangan sampai kita memberi ruang untuk iblis melakukan sesuatu. Yang berikutnya, tempat adalah ruang yang disediakan untuk didiami atau ditinggali. Jadi kalau kita memberi kesempatan kepada iblis, kita sama dengan memberikan ruang untuk dia tinggal atau diam. Nah, saudara, kalau iblis yang tinggal, iblis yang diam, bahaya. Bahaya, saudara. Baik. Jadi saudara ingat baik-baik, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Topon. Memberikan tempat, memberikan ruang. Tadi ya kita sudah pelajari ya, tempat itu apa? Tempat itu sesuatu yang dipakai untuk menaruh, menyimpan atau meletakkan sesuatu. Tempat adalah ruang yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Berikutnya, tempat adalah ruang yang disediakan untuk didiami atau ditinggali. Tetapi kaitannya dengan iblis ya, hati-hati. Jadi jangan beri kesempatan berarti jangan beri tempat. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Bisakah ya, makanya tadi saya katakan ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini bukan cuma soal marah, tidak mau mengampuni, atau kepahitan atau dendam, itu saja. Tidak. Tetapi perikop ini berbicara tentang manusia baru. Jadi saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya apa? Jangan berikan ruang untuk dia tinggal, dia diam. Kita ini sudah lahir baru. Saudaraku, jangan berikan ruang untuk dia melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Jangan berikan tempat atau ruang untuk dia menaruh sesuatu, menyimpan sesuatu. Nah saudara, pertanyaan yang penting, bisakah seseorang yang sudah lahir baru, lahir kembali, dia kembali kepada hidup yang lama? Ini pertanyaan penting yang perlu dijawab. Bisakah seseorang yang sudah lahir kembali, lahir baru, lahir dari atas, lahir dari air dan roh, itu dia kembali kepada pola hidup yang lama? Saudara, jawabannya kita harus kembali ke firman Tuhan. Baik,
Sekarang bagaimana pernyataan Yesus dulu? Mari kita lihat Matius 12. Matius pasal 12. Matius 12 ayat yang ke-43 sampai 45. Ini bukan pendapat manusia, tapi mari kita simak. Jadi saudara, saya ulang lagi ya, untuk mempertegas, jangan beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya jangan sampai kita yang sudah lahir baru, kita masih memberikan ruang, kita masih memberikan tempat, kita masih memberi kesempatan kepada iblis untuk menaruh sesuatu, menyimpan sesuatu, meletakkan sesuatu. Tentunya sekali lagi, kalau iblis menyimpan, menaruh sesuatu, itu bukan sesuatu yang berkenan. Jangan lagi kita sediakan ruang untuk iblis bisa melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Jangan juga kita menyediakan ruang untuk iblis diam di dalam kita. Saudara, orang yang dirasuk setan di Gadara, Gerasa, kita melihat bagaimana kondisi orang yang didiami, yang memberi tempat untuk iblis itu berdiam atau tinggal. Alkitab catat orang itu kondisinya sangat berbahaya. Tinggalnya di pekuburan, tidak bisa dirantai, saudara, dan dikatakan telanjang. Apakah ini kondisi baik? Saya percaya kita semua bisa menarik kesimpulan ini satu kondisi yang memalukan, mengerikan, tidak baik. Saudara, kalau kita masih memberi tempat untuk iblis diam, saudara, keadaan-keadaan yang memalukan, keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang mengerikan, itu akan jadi pengalaman kita. Baik, saya akan baca, kita simak apa pernyataan Yesus. Bisakah seseorang yang sudah lahir baru, lahir kembali, lahir dari atas, lahir dari air dan roh, itu ketika dia memberi kesempatan kepada iblis, hidupnya kembali kepada hidup yang lama? Kita baca ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu 1, kosong, 2, bersih tersapu, 3, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam tinggal di situ. Maka, nah kita lihat, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang sudah alami lahir baru, ini dikatakan apabila roh jahat itu keluar dari seseorang, dia mengembara keliling. Memang kerjaannya setan itu beredar-edar. Dia tidak menemukan tempat. Tadi dikatakan tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatnya. Terus dia iseng-iseng gini, coba aku pengen tengok rumahku yang lama. Rupanya dia sudah pernah diusir keluar dari rumah itu. Saudara, ayat 44 dikatakan,
Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu 1-0. Dan diberi penjelasan kosongnya itu seperti apa. Ada rumah kosong tapi kacau, berantakan. Tetapi ini lihat, rumah itu 1-0 berarti tidak ada yang tinggal. Yang kedua, rumah itu bersih, tersapu. Yang ketiga, rapi, teratur. Ini gambaran orang yang sudah mengalami lahir baru. Ketemu Yesus, saudaraku. Tapi rupanya orang ini tidak mengizinkan Yesus untuk tinggal. Yesus cuma jadi tamu. Jadi kalau kita tidak mengizinkan Yesus tinggal dan menjadi tuan rumah di dalam hidup kita, saudara, kita seperti ini. Rumah itu yang poin 2-3 itu bagus, bersih, tersapu. Sudah dibersihkan, sudah dikuduskan, tersapu. Yang berikutnya rapi. Ingat orang yang di Gerasa, sesudah Yesus mengusir setan keluar dari dirinya, saudara, Alkitab katakan orang itu sudah berpakaian rapi dan duduk di kaki Yesus. Sudah tidak lagi berbahaya, kacau. Coba kalau ketemu orang gila, lihat bagus apa enggak? Enggak tahu malu. Ada yang enggak pakai celana jalan-jalan. Saudara, ketemu enggak malu. Kenapa? Pada telanjang. Nah, kita lihat. Jadi kondisi ini sebetulnya kondisi orang yang sudah alami lahir baru. Tapi Yesus ini bukan murid yang ngomong, Yesus sendiri. Saudara, setan yang tadi keluar itu dia tengok rumahnya yang lama, dia lihat, oh ternyata kosong. Sudah bersih, tersapu, rapi, saudara. Wah, rapi, teratur. Orang yang alami lahir baru hidupnya pasti bersih, saudaraku. Terus rapi, tidak acak-acakan. Tetapi sayang, kalau tidak mengizinkan Yesus terus tinggal, firman Tuhan terus tinggal di hati kita, ada bahaya, saudara. Tadi dikatakan setan itu gak langsung tinggal, setan itu keluar lagi. Tapi untuk apa? Untuk mengajak 7 temannya yang lebih jahat masuk, dan saya baca ulang ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Bukan yang lebih baik, yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, kita melihat ketika setan berhasil, membujuk kita untuk kita memberikan kesempatan kepada iblis, memberikan ruang untuk dia melakukan sesuatu, memberikan tempat untuk dia meletakkan sesuatu. Saudara, menyediakan ruang untuk dia diam, saudara, maka keadaan yang sangat buruk akan terjadi. Jadi pertanyaan ini satu dijawab oleh Yesus. Dijawab. Ya, bisakah orang yang sudah lahir baru? Yesus jawab bisa. Yang berikutnya coba lihat Galatia pasal 3 ayat 3. Ini surat Rasul Paulus. Mari kita lihat.
Galatia 3 ayat 3. Nanti kita lihat ya, apa yang iblis taruh, iblis simpan, iblis letakkan kalau kita berikan kesempatan, kalau kita berikan ruang, kalau kita berikan tempat. Saudara, Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Galatia memulai dengan roh, memulai dengan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Tetapi saudara, karena memberikan ruang, memberikan tempat, ya kaki tangannya iblis, guru palsu, nabi palsu, saudara, untuk menyampaikan berita palsu, saudara, ajaran yang tidak benar, ajaran yang tidak sehat. Saudaraku, iblis menaruh sesuatu di hati jemaat Galatia. Iblis menaruh ajaran-ajaran palsu di hati mereka. Jadinya jemaat ini mulai alami kerusakan-kerusakan. Saudara, mulai dengan roh, dan jemaat ini mulai mengakhiri dengan daging. Bahkan di ayat yang ke pasal 4, Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Jadi saudara, keadaan jemaat sekarang tidak senang dengan kebenaran. Pada dulunya jemaat ini begitu cinta kebenaran, begitu cinta firman Tuhan, begitu bertumbuh dengan baik. Tetapi saudara, ketika mereka berikan kesempatan, mereka berikan peluang, ruang untuk iblis melakukan sesuatu, iblis menaruh sesuatu, iblis tinggal. Saudara, terjadilah perubahan, bukan perubahan yang baik, terjadilah kerusakan. Haleluya. Jadi orang yang lahir baru bisa dia kembali kepada hidup yang lama. Bisa. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan yang sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Haleluya. Jadi kita juga melihat ada orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia yang luar biasa, mengalami karunia-karunia dunia yang akan datang, mengecap firman yang baik, hatinya pernah diterangi, tetapi kemudian murtad. Saudara, tidak mungkin diterangi lagi. Jadi kita melihat bahaya kalau kita memberi kesempatan kepada iblis. Bukan cuma soal marah, bukan cuma soal dendam, bukan cuma soal akar pahit,
tetapi kita memberikan ruang, tempat untuk iblis diam, iblis menaruh sesuatu. Baik, ada lagi sebetulnya, tapi tidak apa, kita langsung aja. Apa yang iblis bisa taruh? Apa yang iblis bisa taruh? Tadi kan tempat, memberi kesempatan itu tempat yang dipakai untuk menaruh sesuatu, melakukan sesuatu, diam, tinggal. Tadi saya sudah sampaikan apa yang terjadi ketika kita memberikan tempat untuk iblis diam. Sudah tidak usah diuraikan, kita tahu. Pasti kekacauan, pasti keadaan-keadaan buruk akan terjadi. Tetapi sekarang apa yang iblis bisa taruh? Baik, kita kembali ke Galatia. Iblis senang kalau kita binasa. Karena itu kita harus waspada. Ini yang iblis taruh. Galatia 5. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jelas iblis itu pembunuh manusia dari mulanya ya. Jangan salah ya, iblis itu bukan sahabat. Iblis itu memang rencananya menghancurkan manusia ciptaan Tuhan yang termulia. Manusia tidak ditentukan untuk masuk neraka. Tetapi iblis tidak mau masuk neraka sendirian. Selagi ada rentang waktu kesempatan, dia bekerja keras supaya orang-orang yang sudah lahir baru ini pun diseret. Sekiranya mungkin orang-orang benar juga dijatuhkan. Saya sudah pernah sampaikan, ekor naga itu nabi-nabi palsu yang menyampaikan ajaran-ajaran palsu. Saudara, ini yang ditaruh. Mari kita lihat ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, keegoisan, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, saya baca, saudara simak baik-baik, jelas, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, binasa. Saudara, iblis akan titipkan hal-hal ini kepada orang-orang yang memberi kesempatan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini dosa-dosa seksual. Dosa-dosa seksual. Dia gak peduli mau hamba Tuhan, mau jemaat, mau aktivis, mau, dia serang semua. Kalau kita memberikan ruang, kesempatan, memberi tempat, dia akan taruh ini. Itu sudah cukup untuk merusak kita. Sudah cukup untuk mengganggu pikiran kita. Sudah cukup untuk membuat hilang damai sejahtera kita. Sudah cukup untuk membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak di hadapan Tuhan. Dan tadi diakhiri Rasul Paulus ngomong, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iblis tujuannya ini, supaya manusia yang sudah lahir baru, Yohanes 3 katakan,
kalau kita lahir baru kita bisa melihat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau tidak lahir baru lihat aja nggak bisa. Nah di sini iblis mau gagalkan itu semua supaya nggak bisa selamat. Baik, kita lihat Roma pasal 8. Nah ini Roma 8. Roma 8, mari simak baik-baik ya. Ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau iblis mulai titipkan, taruh hal-hal yang dari daging, orang itu akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Termasuk tadi iri, perpecahan, perselisihan dan lain sebagainya banyak. Itu daging semua. Dan coba lihat ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, jelas sekali. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu tujuannya. Sasarannya iblis di situ. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8 ditegaskan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini tujuan sasaran iblis. Kalau kita beri kesempatan, saudara, iblis akan taruh hal-hal dari daging. Keinginan-keinginan daging itu ditaruh. Supaya apa? Supaya kita cuma memikirkan hal-hal dari daging. Dan dengan begitu kita akan bertentangan dengan Tuhan. Orang yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iblis tepuk tangan ketika kita beri kesempatan. Ketika kita kasih ruang, kita izinkan dia tinggal, izinkan dia naruh sesuatu. Iblis senang, saudara, ketika kita buka untuk kesempatan dia. Dia tidak minta kita buka pintu, enggak. Dia minta dikit aja lah kasih. Masa tidak usah terlalu suci lah. Masa gitu aja enggak boleh. Jangan naif. Waduh. Itu pancingan-pancingan supaya kita memberi kesempatan. Kita masih di dunia, bro. Enggak usah terlalu suci, enggak usah terlalu kudus. Itu yang di sana dia pelayan loh, masih maki-maki juga. Dia masih nggak apa-apa lah, mau coba gitu-gitu aja. Tetapi mari kita bukan mengikuti apa kata orang, tapi mari kita ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Lewat firman Tuhan ini saya juga tegaskan kepada jemaat GPD Ebenezer. Hati-hati, jangan engkau mulai merasa nyaman tidak ibadah di gedung gereja. Dan engkau mulai seenak sendiri. Kan Pak Gembala enggak tahu, Ibu Gembala enggak tahu saya ngapain, saya ibadah, saya ikut nonton khotbah, pujian penyembahan khotbah atau tidak. Gak ada yang tahu. Hati-hati, saya mau kasih tahu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis taruh roh malas, engkau kasih tempat. Engkau mulai malas mendengar, engkau mulai malas bersekutu. Hati-hati. Hati-hati. Selanjutnya apa? Selanjutnya tadi Matius jelas.
dia akan ajak 7 roh lain yang lebih jahat masuk. Dirusakkanlah keadaan-keadaan yang baik. Saya mau ingatkan jemaat GPD Ebenezer, walaupun engkau belum bisa, tapi saya berharap, tadi saya sempat ngomong-ngomong sama Bapak polisi, ini mau saya jadwal mungkin minggu depan, mungkin diadakan entah 2 kloter atau 3 kloter. Kita mau atur, nanti boleh maksimal 25. Jadi ibadah kurang lebih 1 jam, selesai, ganti nanti berikutnya lagi. Soalnya saya harus juga waspada, nanti kalau jemaat sudah keenaan ndak ibadah, iblis tepuk tangan nanti. Asik ndak ibadah. Bukan masalah kolektor, tidak. Tetapi saya tidak mau ini jadi kesempatan iblis untuk membuat saudara malas. Makanya saya ingatkan melalui firman Tuhan sore malam hari ini. Mari, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis tidak pernah punya rencana yang baik untukmu, untuk kita. Atau kita baca aja 1 ayat terakhir. Yohanes Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, firman Tuhan juga tegaskan, katakan iblis adalah pembunuh manusia dari mulanya. Saudaraku, dia tidak pernah punya rencana yang baik. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saya baca pertegas ayat selanjutnya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dia pembunuh manusia dari mulanya. Dia tidak pernah punya rencana yang baik untuk saudara dan saya. Jadi jangan kita beri kesempatan untuk dia menaruh sesuatu, memberikan ruang untuk dia melakukan sesuatu, memberikan ruang untuk dia tinggal berdiam. Iblis harus diusir. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sore malam hari ini, mari, kalau selama ini mungkin kita nggak sadar, kita sudah memberikan tempat untuk dia menaruh sesuatu. Dan sesuatu itu sudah ditaruh di hidup kita. Keinginan-keinginan daging, keinginan mata, kesenangan dunia. Sehingga mulai membawa kita jauh. Saya mendengar siapa yang ngomong, iblis memang berikan sesuatu yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya kita lupa kalau kita butuh Tuhan. Dia kasih kita senang, dia kasih kita senang. Supaya apa? Kita lupa kalau kita butuh Tuhan. Kita lupa bahwa kita sedang dijerumuskan kepada kebinasaan. Tapi mari sore malam hari ini kita membuka hati, kita izinkan Roh Allah, kita izinkan
Roh Kudus menerangi hati kita, Yesus menjamah kita. Haleluya. Kita nyanyi lagu Yesus jamah. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, haleluya, senap hidupku dan beri damai di hatiku. Haleluya, amin, amin. Semua haleluya telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, haleluya, ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tidak merancangkan kecelakaan. Bahkan firman Tuhan katakan Dia memberikan hidup yang kekal. Dia berkorban bagi kita. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Karena itu mari kita buka hati, izinkan Dia menjamah. Saya percaya kalau kita membuka hati, saudara, maka damai sejahtera Tuhan akan turun memenuhi hati dan hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Jamah umat-Mu Tuhan, haleluya. Lawat mereka, Engkau yang tahu keadaan mereka satu persatu. Engkau yang tahu pergumulan mereka. Engkau yang tahu air mata mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lawat mereka saat ini Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Tuhan ampuni kalau tidak sadar kami sudah memberikan kesempatan kepada iblis. Kami berdoa setiap apa yang iblis sudah taruh, kami cabut di dalam nama Yesus. Tuhan, kami perintahkan iblis pergi di dalam nama Yesus. Kami tidak mau berikan ruang, kami tidak mau berikan tempat, kami tidak mau berikan, izinkan dia melakukan sesuatu di dalam hidup kami. Kami hanya mau membuka untuk Engkau, untuk Tuhan, untuk juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Mari Tuhan, berdiamlah, tinggallah di dalam hidup kami. Jadilah Raja, jadilah Tuhan atas kami. Kami tahu rancangan-Mu yang terbaik, termanis. Makasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Meteraikan kebenaran ini dalam hati kami. Menguatkan kami di masa-masa seperti sekarang. Biarlah kami tetap teguh kokoh mengiring Engkau, melayani Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami. Pulihkan keadaan kami, bebas lepaskan kami. Supaya kami tetap hidup menurut roh, menurut pimpinan Roh Kudus. Dan kami memikirkan hal-hal yang dari roh, memuliakan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih. Berkati pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati iman percaya kami. Lindungi di masa-masa seperti sekarang ini. Cukupkan semua yang kami perlu, kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur kepadamu, kami akhiri semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.